generasi pelihat atau generasi yang bernubuat. Apa hubungannya mesbah keluarga sama generasi yang bernubuat? Di Alkitab dibuktikan, dan ini saya juga ada buktinya. Ya, buktinya adalah papa saya itu pendeta, saudara mertua saya juga pendeta. Kami sejak kecil ibadah keluarga dengan ayah saya, ibu saya, saudara-saudara saya sejak kecil ibadah keluarga. Sampai waktu saya menikah, saya juga lakukan dengan suami dan anak-anak saya. Dan orang-orang yang hidup di dalam keluarga yang ada mesbahnya, pasti dari antara anak-anaknya, bahkan mungkin semua anak-anak yang akan dipakai menjadi pelihat di akhir zaman. Pelihat itu artinya bisa memetakan keadaan zaman. Pelihat itu artinya bisa menyampaikan pesan Tuhan. Pelihat itu artinya bisa berkomunikasi dengan suara Tuhan. Ya. Keluarga adalah satuan terkecil di mata Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengahnya. 2 atau 3 orang ini, saudara, bisa berbicara tentang apa saja, tetapi juga berbicara tentang keluarga, di mana suami, istri, ditambah anak jadi 3. Kalau tidak punya anak, suami istri pun cukup berkumpul dalam nama Yesus. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mesbah keluarga, Yesus hadir di antara ayah, ibu, anak. Dikatakan hadirnya di samping, di belakang, di depan, di bawah, apa di rumah tetangga? Di tengah-tengah. Ini loh, Yesus ada di tengah. Jadi antara saya dan suami saya ada orang ketiga, yaitu Yesus. Segitiga cinta, ya. Cinta kita adalah semua berupa segitiga. Yesus di atas, saya dan suami saya. Ketika saya pimpin dengan Yesus, suami saya pimpin dengan Yesus, garisnya ke bawahnya akan ketemu. Demikian anak saya dan saya juga. Anak saya dengan Yesus, saya dengan Yesus, saya dan anak saya bisa ketemu dalam komunikasi yang kita. Tuhan ingin agar keluarga bisa jadi berkat. Itu dalam 1 Timotius 3 ayat 4-5. Siapa menjadi diakan adalah orang yang keluarganya baik, dihormati oleh anak-anaknya. Ulangan 13:11-12, Yosua 8 ayat 5, Esra 10 ayat 1, Nehemia 12:3 baca sendiri. Tuhan menyelamatkan satuan keluarga. Contohnya, Tuhan menyelamatkan Nuh, dan keluarganya. Tuhan menyelamatkan pegawai istana pegawai istana Kapernaum dan keluarganya. Kepala penjara Filipi dan keluarganya. Rahab dan keluarganya, bahkan seluruh kaumnya. Lot dan keluarganya. Jadi satuan terkecil di mata Tuhan bukan pribadi, bukan keluarga. Demikian juga kalau Tuhan menghukum juga keluarga. Akan yang bersalah cuma akan. Yang kena hukuman sekeluarga. Imam Eli sekeluarga. Anaknya Safira sekeluarga. Ya, saudara. Agenda mesbah keluarga. Di dalam mesbah keluarga yang kita lakukan apa? Pujian, baca Alkitab secara berurutan, doa sepakat, memperkatakan firman. Pujian, apa yang terjadi ketika kita memuji Tuhan? Merobohkan tembok Yeriko. Lalu sekarang tembok Yeriko ini mana, Bu Grace? Tembok mustahilan dalam hidup kita itu ada di Yeriko. Melepaskan belenggu penjara. Ketika Paulus dijelaskan dalam penjara, mereka memuji Tuhan. Belenggu terlepas. Belenggu apa itu? Belenggu sakit penyakit, belenggu kekhawatiran, belenggu trauma masa lalu, macam-macam belenggu itu sudah. Menghadirkan hadirat Tuhan. Mazmur 22 ayat 4. Allah Israel bertata di atas puji-pujian umatnya. Waktu kita memuji Tuhan, kita sama dengan membangun tahta Allah, mengusir hadirat iblis. Saul dan Daud, ketika Daud main kecapi, iblis daripada Saul itu minggir. Dan 2 Raja-Raja 3:15, Elisa tidak mau bernubuat kalau tidak dipanggil oleh pemain kecapi. Waktu dia mau bernubuat, dia bilang, saya sebentar, aku ini nubuatannya bisa ngalir kalau dipanggil oleh pemain kecapi. Panggil pemain kecapi. Pemain kecapi datang, baru nubuatannya keluar. Jadi jangan heran kalau ada hamba-hambanya pada saat dia khotbah, pemain musik itu main suara kecil. Kan apa? Musik itu mengiringi nubuatan firman Tuhan. Hamba Tuhan sedang berkhotbah itu dia mau mengalirkan pesan Tuhan, diiringi oleh musik yang diurapi oleh Tuhan. Nah, lihat, fungsi puji-pujian menghancurkan belenggu, tembok mustahilan dihancurkan, iblis dikalahkan, dan nubuat. Jadi pada saat musik nyanyian pujian itu nubuat dialirkan. Lihat, puji-pujian dalam mesbah keluarga akan menghasilkan nubuat. Jadi kalau mesbah keluarga jangan diremehkan. Kalau setiap keluarga di gereja saudara itu punya mesbah
Ya, firman Tuhan dalam 2 Timotius 3:15-17. Dari kecil kamu Timotius, kamu sudah mengenal firman Tuhan yang berguna untuk memberi hikmat, mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, ya, iman, menuntun dalam kebenaran. Itu kamu diperlengkapi untuk sebuah perbuatan baik. Perbuatan baik SQ. Aku dipakai Tuhan bagi dunia. Ini adalah dari kecil. Dari kecil dari mana? Dari neneknya dan dari mamahnya. Louis dan Eunice sampai di Timotius. Ternyata firman Tuhan berguna ini semua. Salah satunya apa? Iman. Pintar kecerdasan emosi nggak anak kita kalau pakai sekolah? Jelas. Kesimpulannya, sebuah keluarga mendatangkan hikmat atau jenius untuk anak-anak kita. Berbuat baik itu SQ. Kita adalah hamba Tuhan, dipakai Tuhan di dunia. Anda tidak harus berkhotbah. Loh, nanti jemaat tanya, gimana kak kalau sebuah keluarga aku nggak bisa khotbah, nggak berani? Tidak usah khotbah, baca aja berurutan Alkitab, Kejadian Wahyu. Dan nanti kalau anak udah ngerti, suatu saat aku misalkan beri dia pengertian, makan aja firman itu tanpa kamu harus mikir tempe ini apa kandungannya, cara rasanya bagaimana, nggak usah. Makan tempe, makan aja. Firman itu makan saja. Nggak usah mengerti, nanti pengertian itu akan menyusul. Banyak ayat-ayat saya baru mengerti, setelah lama saya membaca saya baru mengertinya sekarang. Itu mutiara yang dibukakan Tuhan seperti harta yang terpendam. Tidak perlu khotbah. Jadi Anda jangan takut menyesatkan anak-anak Anda. Nggak usah khotbah, baca aja. Pentingnya membaca PLBB sampai katam. Tetangga saya kirim saya nasi kuning. Tulisannya di dalamnya, syukur anak saya katam. Waduh, kamu kasih kuning. Dalam itu hebat teman, aku mau ini anak-anak gue kamu katam, ya ya. Perjalanan baru selesai, bikin syukuran. Budaya kan di gereja Anda. Anak-anak yang sudah belajar berhasil perjalanan belajar baru, baca skrip baju boleh sama papa mama ya boleh terserah. Bikin syukuran ya. Wah, anak-anak terpacu. Wih, itu sudah PLBB selesai, aku belum ya. Anak saya, kami ibadah keluarga tiap hari. Dia sampai di tas 1 tahun hari, dia mengeluh. Kok nama-nama semua, nama-nama aku ini. Aku bilang, kasih pakai bacaan. Nah, nanti suatu saat kamu akan ngerti. Ya. Nah, doa sepakat. Katanya di dalam pengkhotbah, kalau seorang itu bisa dikalahkan. Tapi kalau 2 orang itu bisa bertahan. Tapi kalau 3 orang tidak mudah diputuskan. Doa sepakat ini luar biasa, pasti akan terkabul. Memperkatakan firman itu berhasil dari beruntun. Kan agendanya salah satu ujian baca Alkitab berurutan, memperkatakan firman. Mengapa ayah itu memimpin? Karena laki-laki adalah sumber kepala yang memberikan berkat. Dalam sebuah keluarga harus sang ayah memberikan doa berkat pada anak-anak dan istri. Ya apa doa berkat kalau nggak bisa nyampekan kita kayak Pak ini tadi loh, tubuh jiwa roh sempurna. Suami saya setiap mau berangkat kerja selalu pertambangan pada anak-anak pada saya. Didoakan semua doa berkat Tuhan, tolong istriku tetap BPI wanita berdoa Indonesia. Tuhan tolong berikan roh hikmat, Tuhan berikan kepandaian dan kecerdasan dari Tuhan dan seterusnya. Mengapa mengajar ibu? Karena wanita itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Ada semua ayatnya dalam makalah Anda. Wanita itu adalah barang, apa barang? Wanita tentara, ya kan? Ya kan? Wanita itu diberi kepekaan yang lebih karena intuisinya lebih kuat. Dan wanita itu mewariskan iman kepada anaknya. Louis Eunice ya. Mengapa mengajar remaja dan pemuda dalam sebuah keluarga? Karena remaja pemuda mau dijadikan Tuhan sebagai teladan bagi masih muda. Dan kalau mereka menjaga kebenaran, menjaga hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak akan keluar dari firman Tuhan. Dan mereka adalah anak panah yang dipersiapkan untuk dilesatkan oleh Tuhan. Dan di dalam Yoel dikatakan anak-anak muda teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Dan di kitab Amsal dikatakan kalau anak-anak muda itu mendapat hikmat Tuhan, dia akan anti free sex. Kalau digoda sama wanita-wanita yang nggak benar, tidak akan kena. Buktinya di Amsal ayat-ayatnya di makalah saudara semua. Dan investasi kebijaksanaan. Kenapa kita mengajak anak-anak? Karena kombinasi dahsyat. Anak-anak akan dipakai Tuhan jadi pilihan cilik. Dan ada estafet 4 generasi. Anda cari ayatnya di makalah Anda. Estafet 4 generasi itu gini sebenarnya. Tuhan
seorang kakek itu akan menurunkan imannya pada 4 generasi. Anak, cucu, cicit, sampai 4 generasi. Estafet. Jadi seorang cucu kalau kakeknya meninggal, ini sang kakek akan meneruskan lagi ke generasi yang keempat, terus gitu terus.